Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zinur Ahmad dengan NPM 247820066. Jadi pada video kali ini, yaitu pada bagian lab 12 klasifikasi. Nah, di sini saya akan, sebelumnya, saya akan menjelaskan proses klasifikasi menggunakan dataset yang saya gunakan yaitu data world energy consumption dan algoritma yang saya gunakan yaitu decision tree. Nah, sesuai dengan ketentuan absensi teman-teman. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan proses mulai dari upload dataset, exploration data analysis, kemudian pre-processing, membangun model, evaluasi, hingga interpretasi hasilnya, dan visualisasi pohon keputusan, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa, yaitu dari ketentuan lab praktikum kita. Nah, di sini ada ketentuan dataset yang harus kita gunakan. Yang dikenakan absen saya yaitu pada terakhir di angka 26, maka data yang saya gunakan yaitu World Energy Consumption. Dan algoritma yang saya gunakan yaitu decision tree, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin langsung saja tanpa kita berlama-lama, kita langsung masuk ke Google Colab kita aja, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, teman. Di sini pada bagian tahap satu yaitu upload atau load dataset, teman-teman. Nah, jadi pada tahap pertama ini itu merupakan kita sebagai user atau pengguna, teman-teman, itu kita mengupload terlebih dahulu dataset yang akan kita gunakan ke dalam Google Colab, teman-teman. Dan di sini saya sekaligus untuk membacanya menggunakan Pandas, yaitu library Pandas, teman-teman, yang saya gunakan. Dan kemudian di sini juga saya memerintahkan sekaligus untuk menampilkan 5 baris pertama, yaitu digunakan untuk memastikan bahwasanya dataset yang kita gunakan ini berhasil terbaca dan strukturnya datanya sudah benar ya, teman-teman. Nah, di sini saya menampilkan 15 pertama. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kedua yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi pada tahapan yang kedua ini, teman-teman, ada EDA ini. Jadi pada tahapan EDA, di sini saya melakukan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama yaitu pada bagian dev info ini. Di sini saya gunakan untuk melihat tipe datanya, teman-teman. Kemudian di sini describe, teman-teman. Dan di sini saya gunakan untuk melihat struktur statistik ini, teman-teman, dasar dari data yang kita gunakan. Kemudian di sini df is null sum, teman-teman. Nah, itu untuk mengecek missing value-nya, teman-teman. Kemudian di sini kita meminta untuk membuat heat map, teman-teman. Nah, jadi langsung saja, teman-teman, di sini ada hasilnya, informasi mengenai datasetnya, teman-teman. Class pandas com for data frame. Rank index itu terdapat 22.012 entries atau barisan. Kemudian kosong untuk 2011. Kemudian kolomnya itu terdapat 129 baris. Country to wine share energy. Di data tips, teman-teman, data tipe di sini terdapat float 64 dengan tipe float 64 itu 126, kemudian integer 1, objek 2. Nah, untuk memori dari usernya sendiri, teman-teman, di sini 21,7 plus MB, teman-teman. Nah, ini deskripsi data, teman-teman. Di sini untuk deskripsi datanya, kemudian di sini 8 row kali 127 kolom, teman-teman. Nah, untuk missing value sendiri, teman-teman, pada bagian variabel country di sini 0, kemudian year 0, kemudian ISO kode ada 55.500.
Dan selanjutnya teman-teman di sini ada population, ada GEDP, World Elect per capita, with electric, kemudian wind energy per capita, wind share electric is elect, kemudian wind share energy teman-teman. Like teman-teman untuk like sendiri itu ada 29 dan data tipenya itu ada satu integers 64 teman-teman. Nah, untuk heat mapnya sendiri teman-teman, nah dari heat map ini terlihat mengenai hubungan-hubungan antara fitur energi dan faktor-faktor lain seperti populasi dan GDP ya teman-teman. Jadi ini gunanya untuk heat map ini teman-teman, kalau menurut saya pribadi, nah ini nih membantu kita untuk memahami fitur apa saja yang penting sebelum kita melakukan modeling, teman-teman. Nah, di sini kayaknya cukup terlalu besar sih saya buat teman-teman ya. Kemudian kita lanjut pada bagian tahapan yang ketiga, teman-teman, yaitu processing, membuat label, dan try and test split. Nah, jadi teman-teman, dikarenakan dataset ini teman-teman dataset yang saya gunakan ini sebelumnya itu berbentuk klasifikasi, maka di sini saya akan melakukan atau membuat kolom baru teman-teman, yaitu dengan ketentuan high consumption itu sama dengan satu, yaitu konsumsi energi tinggi, kemudian high consumption 0 itu konsumsi rendah. Nah, label dibuat teman-teman itu berdasarkan median konsumsi energinya. Jadi kemudian saya memilih semua fitur numbrik sebagai X, teman-teman, dan label sebagai Y. Nah, setelah itu dataset dibagi menjadi 80% training, teman-teman. 80% training dan 20% testing. Di sini menggunakan train test split, teman-teman. Nih, di sini terdapat untuk train size-nya sendiri ada 17.609, kemudian test size-nya sendiri ada 4.403. Kita lanjut ke tahap 3, 4 teman-teman, yaitu training model decision tree. Nah, untuk di tahap 4 ini sendiri teman-teman tidak terlalu banyak yang dijelaskan teman-teman, yaitu pada tahapan ini nih saya itu melakukan atau membuat model decision tree dengan parameter teman-teman, yaitu max depth-nya itu 6, kemudian criterion-nya itu ini, kemudian random stat-nya itu 42 teman-teman. Jadi kemudian saya lebih menggunakan X train teman-teman ya, dan Y train ya. Jadi parameter ini teman-teman digunakan untuk mencegah apa? Mengenai overfitting dan membuat hasil lebih stabil, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 5. Di sini ada beberapa evaluasi model, teman-teman. Ada CM, Aquari, Precision, Recall, dan F1. Nah, untuk pertama untuk consumption matrixnya sendiri, teman-teman. Confusion matrix itu menunjukkan bahwasanya di sini teman-teman EP high consumption plus itu diprediksi high teman-teman. Kemudian TN low consumption itu diprediksi low, kemudian low FP low tapi diprediksi high, kemudian FN high tapi diprediksi low. Jadi dari outputnya teman-teman, dari output di sini teman-teman kita melihat bahwa TP dan TN mendominasi, artinya model cukup baik dalam memprediksi kedua kelas teman-teman. Ya, kemudian untuk classification report berisi Aquari, Precision, Recall, FC Score. Nah, hasil di situ menunjukkan bahwasanya Precision cukup tinggi, kemudian Recall juga cukup baik, dan F1 score itu
cukup stabil ya teman-teman, atau menandakan bahwasanya model itu seimbang dan dan tidak biasa terhadap salah satu kelas teman-teman. Kemudian Aquari sendiri teman-teman, misalnya Aquari sama dengan 0,82, artinya 82% data berhasil diprediksi dengan benar. Cukup baik teman-teman untuk decision tree dasar ya teman-teman. Kemudian kemudian kita masuk ke tahap 6 teman-teman, yaitu visualisasi pohon keputusan teman-teman. Jadi pada tahapan ini saya menampilkan visualisasi decision tree teman-teman, decision tree visualization. Nah, di root terlihat fitur yang paling penting dan membagi data. Cabang-cabang berikutnya di sini menunjukkan bahwasanya logika pengambilan keputusan model hingga mencapai left node yang berisi prediksi final, teman-teman. Nah, jadi visualisasi ini membantu kita, teman-teman, untuk memahami cara kerja decision tree secara jelas dan secara transparan ya, teman-teman. Kita masuk pada bagian tahap 7 yaitu fitur importance. Teman-teman, saya menampilkan top 10 fitur sepanjang, teman-teman. Nah, jadi dari grafik ini terlihat fitur mana yang paling berpengaruh dan menemukan apakah konsumsi energi suatu negara tinggi atau rendah, ya, teman-teman. Jadi fitur dengan importance tertinggi adalah yang paling banyak digunakan itu oleh model untuk membuat suatu keputusan, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman untuk fitur seperti energi utama atau energi per kapita itu menjadi yang paling penting, teman-teman. Primary energy. Nah, kita masuk pada bagian tahap 8 teman-teman, yaitu check overfitting atau optional teman-teman. Di sini teman saya lakukan ya. Di sini saya membandingkan antara training equality dan testing equality teman-teman. Jika dinilai, kalau misalnya teman-teman dinilainya beda jauh model overfit, jadi pada hasil model saya di sini perbedaannya itu kecil teman-teman, sehingga model tidak overfit dengan dan mampu untuk melakukan generalisasi dengan baik. Jadi kalau misalnya ingin meningkatkan performa, biasanya itu dilakukan tuning parameter teman-teman, atau sering disebut juga menggunakan random forest. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri teman-teman dari hasil praktikum yang saya lakukan di sini, bahwasanya untuk exploratory data analysis itu penting untuk memahami dataset, teman-teman. Kemudian label klasifikasi dapat dibuat dari data numbering. Kemudian decision tree dapat digunakan untuk mendekatkan klasifikasi dengan interpretasi secara jelas, teman-teman. Kemudian untuk evaluasi seperti precision, recall, dan F1 itu sangat membantu untuk kita memahami mengenai performa dari modelnya, teman-teman. Nah, kemudian untuk fitur importance sendiri, di sini menunjukkan fitur mana yang paling memengaruhi hasil. Kemudian model dan yang terakhir yaitu model tidak overfit dan cukup baik untuk melakukan generalisasi, teman-teman. Nah, untuk secara keseluruhannya sendiri, teman-teman, untuk secara keseluruhan, decision tree berjalan cukup baik pada dataset yang kita gunakan ini, teman-teman, yaitu energy consumption. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini atau bagian praktikum ini. Jadi kalau misalnya terdapat beberapa kesalahan, teman-teman, saya mohon maaf. Pada Allah subhanahu wa ta'ala pun saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.